Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filianti Rahayu. Hari ini saya akan melaksanakan wisuda di Hotel Intan Cirebon. Saya merupakan salah satu mahasiswa angkatan 6 yang akan wisuda pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Sulistianto. Rasanya senang sekali saya bisa merasakan kenikmatan wisuda yang sudah saya tunggu-tunggu selama ini. Semoga wisuda ini kegiatannya lancar, tidak ada kendala apapun, semuanya diberi kesehatan dan diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Rapat sidang terbuka wisuda Pendidikan Profesi Bakti Nusantara Kota Cirebon, Sabtu 15 Januari 2022 dengan ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ Inna syirka la zulmun azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutu Allah. Sesungguhnya mempersekutu Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Tujuan pelaksanaan wisuda. Pelaksanaan wisuda Pendidikan Profesi Bakti Nusantara bertujuan selain melantik mahasiswa dan mahasiswi yang telah menyelesaikan pendidikannya, juga bertujuan upaya refleksi diri yang berkaitan dengan 4 kompetensi, yaitu kompetensi akademik, kompetensi profesional, kompetensi nilai, sikap, dan kompetensi menghadapi perubahan global. Jumlah wisudawan dan wisudawati sebanyak 32 orang, terdiri dari wisudawan dan wisudawati setara diploma 1 dengan jurusan teknik informatika sebanyak 6 orang. Kemudian wisudawan setara diploma 2 jurusan teknik informatika sebanyak 26 orang. Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik material dan spirit. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sekian lama kami merindukan acara ini, Bapak Ibu sekalian, sebagai rasa syukur atas prestasi yang telah diperoleh oleh putra-putri terbaik Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya pada hari ini, hari Sabtu 15 Januari 2022, yang insya Allah acara ini sudah Allah ridhoi, makanya kita berkumpul di sini. Para hadirin, perlu saya informasikan bahwa mereka, para wisudawan dan wisudawati yang saat ini hadir, itu mereka tidak serta-merta datang ke sini atau hadir di sini. Ada proses panjang yang harus mereka lalui. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, ini ada program yang D1 dan ada yang D2. Nah, selama pembelajaran 1 semester 4 bulan, dan diakhiri dengan 4 bulan di semester akhir, di masing-masing jenjang itu
mereka harus mengikuti yang namanya sidang terbuka dan tertutup. Nah, ini berbeda terbalik dengan sidang tesis S2. Tertutup dulu baru terbuka. Kalau di P2BN dibalik, terbuka dulu baru tertutup. Punya maksud dan tujuan yang memang sudah kami coba dan analisa sampai dengan hari ini. Jadi mereka dibiarkan menyampaikan orasi ilmiah mereka selama mereka belajar, kemudian mereka melakukan observasi di dunia usaha dan industri. Dan itu mereka harus bertanggungjawabkan dalam acara sidang terbuka. P2BN dahulu itu memiliki 4 jurusan. Sebelum lahir menjadi 2 jurusan. 4 jurusan itu kami sederhanakan. Yang pertama adalah networking teknologi, web programming teknologi, multimedia teknologi, computer of sekretaris teknologi. 1 tahun pertama berjalan, kegiatan P2BN ini tidak bisa berjalan secara maksimal, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Lalu kami melakukan sebuah terobosan dan inovasi. Kami memakai 2 variabel, PNA dan SWOT analisis. P2BN juga memberikan sebuah solusi daripada kesenjangan pendidikan yang ada, khususnya di biaya pendidikan. Seperti kita ketahui, biaya pendidikan merupakan masalah besar buat masyarakat kita untuk bisa mengikuti pendidikan lanjut setelah SMA. Insya Allah hadirnya P2BN bisa memberikan solusi untuk masalah pendidikan. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, tetangga yang memiliki tetangga lulus SMA belum bisa kuliah karena masalah biaya, datang ke P2BN. Insya Allah kami berikan. Kenapa saya memilih jurusan Teknik Informatika? Karena memang saya ingin mempelajari lebih dalam tentang dunia komputer. Yang memang di jurusan Teknik Informatika ini mempelajari itu semua. Dan kenapa saya memilih kuliah di P2BN? Karena sesuai dengan moto P2BN, solusi kuliah cerdas, yaitu solusi untuk yang ingin melanjutkan perkuliahan tetapi ada keterbatasan dengan biaya. Maka saya melanjutkan pendidikan di P2BN karena kebetulan saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi untuk membiayai kuliah itu agak sulit. Dan ketika saya mendaftar di P2BN pun saya mengambil kelas karyawan karena supaya saya bisa mencari penghasilan untuk membiayai perkuliahan saya sendiri. Dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan perkuliahan di P2BN dan melanjutkan ke jenjang S1.
sesuai keahlian kami masing-masing. 2. Melaksanakan kewajiban-kewajiban serta tugas-tugas yang diberikan kepada kami secara jujur dan dengan kesungguhan hati. 3. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Korps, alumni dan pendidikan profesi Bakti Nusantara. 4. Bersikap dan bertindak setia serta taat pada negara dan bangsa serta agama di atas kepentingan diri sendiri dan golongan. 5. Bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran serta kemampuan kami demi kemajuan bangsa, negara dan agama pada umumnya, serta ekonomi pada khususnya. Sungguh sangat berbahagia hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah di lingkungan pendidikan profesi Bina Nusantara ya, khususnya bisa bersilaturahmi dengan dari semua yang yang mengikuti pendidikan profesi Bakti Nusantara yang hari ini di wisuda ya. Bakti pendidikan profesi Bakti Nusantara ini sebuah lembaga pendidikan yang mempersiapkan peserta didik, mempersiapkan para mahasiswa atau yang mengikuti pendidikan ini untuk dipersiapkan menjadi profesi yang siap bekerja. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada pendidikan Bakti Nusantara ya, yang punya kontribusi kuat di dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang siap untuk bekerja di dunia usaha dan di dunia industri. Ini tentunya suatu kebanggaan bagi kami karena telah memberikan solusi yang terbaik yang sebagaimana merupakan jargon dari pendidikan profesi Bakti Nusantara ya. Solusi terbaik di dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja ya. Namun demikian Bapak Ibu, kaitan dengan pendidikan profesi ini, nah tentunya ini sebuah fast track ya di dalam pendidikan, karena waktu saya mengikuti pendidikan kepemimpinan itu ada teman saya mempersiapkan sebuah model pendidikan kejuruan namanya fast track, yaitu di mana SMK nanti bisa ditambah plus menjadi 4 semester ditambah 1 semester. Nanti ini menjadi tantangan bagi pendidikan Bakti Nusantara. Kemudian model itu sudah disetujui di Kemendikbudristek ini. Nah ini bisa nanti akan dikembangkan di seluruh Indonesia itu kan, namanya fast track. Jadi itu sebuah model pendidikan yang mempersiapkan sumber daya manusia yang siap masuk ke dunia usaha industri. Dimulai dari SMK ditambah plus itu. Nah ini menjadi tantangan bagi Yayasan Pendidikan Profesi Bakti Nusantara. Untuk itu saya minta ya adanya sebuah kreativitas dan inovasi di Yayasan Profesi Bakti Nusantara di dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing di dunia usaha dan dunia industri. Tapi saya yakin dan percaya ya Yayasan Pendidikan Profesi Bakti Nusantara memiliki konsep dan strategi, dan tentunya yang paling penting adalah memiliki kurikulum yang mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing ya di dalam dunia usaha dan dunia industri. Untuk itu kepada para wisudawan atau anak-anak adik-adik semua yang telah mengikuti ini harus menjadi kebanggaan bagi adik semua mengikuti pendidikan profesi di lembaga pendidikan profesi Bakti Nusantara gitu kan. Untuk itu tentunya tugas adik-adik sebagai alma mater harus mampu mempromosikan ke masyarakat bahwa ada sebuah solusi yang terbaik
di dalam perkuliahan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing di dunia usaha, dan ini harus dibanggakan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk sekolah atau mengikuti pendidikan profesi ini di Yayasan Bakti Nusantara ya. Tepuk tangan buat pendidikan profesi Bakti Nusantara. Sering terdengarnya P2BN ya. Alhamdulillah banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan oleh P2BN ya. Ya mudah-mudahan ke depan terus meningkatkan kualitas pendidikan ya di wilayah Cirebon tentunya Pak ya. Terus juga membantu juga Dinas Tenaga Kerja Ibu ya, karena di P2BN ya cukup bagus sekali untuk kerjasama dengan industri ya. Terus juga ini kan kompetisinya cukup bagus ya di masa sekarang ya, di mana sekarang ini dunianya dunia digital, dunia teknologi ya. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi ya mungkin akan tertinggal ya. Nah makanya ini alhamdulillah ya wisudawan wisudawati sudah mendapat bekal ya dari pendidikan profesi Bakti Nusantara ya. Artinya ilmu yang sudah didapat ya semoga bisa diaplikasikan ya di masyarakat, di dunia usaha, di dunia industri ya, di dunia pekerjaan ya. Dan harapannya ya kepada wisudawan wisudawati ya ke depan ya, teman-teman tadi sudah sampaikan ya, mungkin harus punya visi ya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan sampai nanti teman-teman ya meninggalkan dunia ini ya harus dikenang sebagai apa ya. Artinya ke depan juga teman-teman ya untuk wisudawan wisudawati ya bukan hanya sekedar pekerja ya, tapi mungkin ke depan harus dikembangkan ya, entah itu mungkin jadi wirausaha ya, karena sekarang ya apalagi tadi tentang grafis ya, itu sekarang banyak sekali dibutuhkan oleh industri ya, baik itu industri otomotif, industri lainnya ya, itu potensinya sangat tinggi sekali ya. Bahkan kemarin saya jalan-jalan ke Salatiga ya, itu ada unit usaha yaitu dikembangkan oleh kampus ya kerjasama dengan industri ya, dan siswanya ya itu bukan hanya kerja di situ tapi dia mengembangkan diri sebagai wirausaha ya, dan penghasilan cukup lumayan ya, karena dijual hasil usahanya ya, hasil produksinya ya itu bisa dijual lagi ya ke masyarakat. Pada hari ini Sabtu 15 Januari tahun 2022 merupakan hari bahagia dan bersejarah dalam hidup kita, karena kita dapat menjadi bagian dalam wisuda ahli pratama dan ahli madya atau setara diploma 1 dan diploma 2. Suatu kehormatan bagi saya mewakili rekan-rekan wisudawati dan wisudawan untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur dalam memaknai arti kelulusan setelah menempuh pendidikan di kampus pendidikan profesi Bakti Nusantara. Rekan-rekan wisudawan wisudawati, kita akan selalu mengenang keceriaan euforia di mana ketika kita harus mengerjakan tugas kuliah hingga larut malam, ketika kita duduk di lantai lorong kampus untuk berbagi keluh dan kesah, dan ketika kita menunggu hujan reda sembari menikmati senja jingga yang perlahan lesap menuju perpaduan malam. Kita telah banyak memperoleh pengalaman manis dan pahit di kampus kita tercinta ini. Memori ini semua akan kita jadikan sebagai kisah klasik dan sumber semangat ketika telah menapaki karir kita masing-masing. Seorang budayawan kita pernah berkata, merenung seperti gunung, bergerak bagai ombak. Kini marilah kita semua peka pada konteks permasalahan hidup dan kemudian berkarya dengan segala pengetahuan yang telah kita peroleh. Hari ini bukanlah hari akhir dan puncak masa studi. Hari ini kita mendapat tantangan baru, sekaligus amanah untuk mengabdikan diri kita kepada Ibu Pertiwi. Dewan dosen yang berbahagia, izinkan saya mewakili wisudawan wisudawati pada kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih
kepada para dosen, civitas akademik alma mater kami. Terima kasih untuk pimpinan, seluruh dosen, para staf non-akademik yang telah membantu memfasilitasi kami dalam mencari jati diri, potensi, dan keilmuan kami. Terima kasih untuk kelas-kelas kuliah, untuk inspirasi-inspirasi, untuk canda dan tawa, bahkan isak tangis sekalipun. Yang semuanya penting dalam proses pendewasaan kami sebagai insan-insan akademis yang memiliki soft skill dengan segudang kreativitas dan inovatif. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara syukuran dan pengukuhan lulusan program studi D1 dan D2, khususnya di kampus kami yang tercinta, yaitu Kampus Pendidikan Profesi Bakti Nusantara Cirebon. Ya Allah, ya Tuhan kami, kiranya momentum acara syukuran ini Engkau jadikan sebagai salah satu pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu kepada kami semua, sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab dan amanah dari-Mu untuk memakmurkan bumi ini dengan cahaya ilmu, kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan. Semoga para lulusan dikaruniai jalan kebaikan, jenjang karir yang mulia, dan keberkahan-Mu yang seluas-luasnya, yang dipenuhi tanggung jawab serta semangat yang tinggi, dan menghasilkan para generasi muda tangguh yang diharapkan akan menjadi pilar dan benih ilmuwan tangguh bagi kemajuan bangsa Indonesia ini. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami, agar para lulusan wisudawan-wisudawati ini dapat terus menjadi generasi yang tangguh, ilmuwan, dan pemimpin bangsa dan daerah kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Penutupan rapat sidang terbuka wisuda Senat Pendidikan Profesi Bakti Nusantara. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala serta rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga acara wisuda ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih yang tak berujung saya sampaikan kepada semua pihak, khususnya panitia yang sudah luar biasa bekerja keras demi suksesnya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semua pihak dengan segala pahala yang tak berujung pula. Maka dengan ini rapat sidang terbuka Senat Pendidikan Profesi Bakti Nusantara dengan ini ditutup.